Timnas Indonesia berhasil menjadi juara Piala AFF U19 setelah mengalahkan Thailand dengan skor 1-0 di partai final. Gol kemenangan Indonesia dicetak Jens Raven. Congratulations! Oh, congratulations! Thank you. How do you feel? You made the only goal for Indonesia today. Yeah, it's unbelievable. It's like a sold-out stadium, audience from all the people, and then I can make my fourth goal from this tournament. Amazing team prestation, and the only winning goal today. We are champion is so emotional for me for my first official tournament with Indonesia. Akhirnya Timnas Indonesia U19 menjadi juara. Girang setengah mati gue, happy. Pertandingan yang seru, menegangkan, dan di akhir-akhir itu benar-benar membuat kita semua jantungan. Gue bisa merasakan apa yang kalian rasakan pastinya. Kita semua tegang, nggak apa-apa, kita udah juara, kita udah menikmati itu, kita bersyukur. Akhirnya di menit ke-17 kalau nggak salah, Jens ini berhasil nyetak gol. Itu gue girang setengah mati, dan golnya juga bukan gol yang beruntung, memang itu positioningnya bagus. Dan gue ngelihat kecintaan dia terhadap timnas Indonesia agak mengagetkan gitu. Berkali-kali dia mengungkapkannya, bahkan gue juga sering komunikasi sama dia. Memang benar-benar cinta banget sama Indonesia dia. Tadi nangis di wawancara juga, sampai masih nangis. Bayangin, dari habis pertandingan sampai di wawancara dia masih nangis juga. Terus gue ngeliat dia nyanyi lagu Indonesia Raya bisa, Indonesia Pusaka dia bisa, Tanah Air dia bisa. Ini orang bener-bener serius untuk menjadi membela timnas Indonesia tuh kelihatan banget. Dan gue berasa gitu kalau dia emang seserius itu untuk ke timnas Indonesia. Dengan hasil akhir ini berarti Indonesia kembali menjadi juara dari Piala AFF U19 setelah sebelumnya atau terakhir kali menjadi juara adalah pada tahun 2013. Sudah cukup lama ya teman-teman. Dan sama seperti pada tahun 2013 lalu, pada tahun ini juga yang berhasil membawa Indonesia menjadi juara sebagai pelatih kepala dari Timnas Indonesia U19 adalah Indra Safri. Artinya Indra Safri telah berhasil 2 kali membawa Timnas Indonesia U19 menjadi juara di turnamen yang sama. Tapi selain itu, Indra Safri juga sukses kan membawa Timnas Indonesia U22 menjadi juara di Piala AFF U22, dan juga belum lama ya, atau tahun lalu, Indra Safri berhasil membawa Timnas Indonesia U22 meraih medali emas di SEA Games. Bravo, Timnas U19 Garuda Muda mengukir kembali gelar juara untuk yang kedua kali di arena Piala AFF U19 yang sekarang Asian Cup U19 pada tahun 2024. Indra Safri, pelatih kepala Timnas U19 untuk yang kedua kali setelah 2013 juga di Jawa Timur. Kalau sebelumnya di Sidoarjo, sekarang di Surabaya, di Gelora Bung Tomo kita mengalahkan Thailand. Jens Raven mencetak gol keempat dia di turnamen ini, dan itu terjadi pada menit ke-17 dari sebuah set piece. Corner kick dilayangkan oleh Kaviatur. Ya, luar biasa bagaimana kekompakan anak-anak dari fase grup. Kita tidak tergalakkan, ya tidak pernah bermain imbang, selalu bisa menang. Termasuk kita bisa mengalahkan Malaysia di semifinal dengan 1-0 dan juga di final. Dan hal yang baik bagi kita, dalam 2 laga yang krusial di semifinal itu kan tim-tim yang kuat. Malaysia dan Thailand ini 2 tim yang sangat baik ya. Mereka berdua berada di grup C dan sama-sama lolos baik sebagai juara grup dan runner up. Dan kita tidak kebobolan. Itu yang sangat baik ya. Pertahanan kita tentunya kuat. Dan memang terbukti dia cukup berpengaruh di tim ini. Gue gak kebayang kalau misalkan di depan kita gak ada si Jens Raven ini, agak sedikit kesulitan untuk timnas Indonesia. Mungkin total kalau nggak salah 4 gol dicetak sama dia, ini bukan sedikit, ini banyak. Bahkan top skornya pun yang dari Australia itu cuma 5 gol. Dia kalau misalkan dia bisa nyetak 2 gol lagi, dia bisa menjadi top skor gitu. Ini satu pemain ini menjadi catatan khusus buat gue. Gue suka banget sama dia. Dari karakternya, dari attitude-nya, dari daya juangnya, dari kecintaannya, ini orang sempurna banget gitu. Mudah-mudahan semakin dia dewasa, semakin dia berkembang
skillnya dan semakin dia lebih bagus lagi, karena ini orang diproyeksikan untuk ke timnas senior. Oke, sampailah. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia. Bintang kemenangan timnas Indonesia U19 di final Piala AFF U19 2024, Jens Raven, bicara soal prospeknya bergabung dengan tim nasional senior Merah Putih. Pemain Dordrecht U21 itu mengaku ingin lebih dulu fokus memperkuat kelompok umur, tetapi menyiratkan dirinya tak bakal menampik kesempatan apabila dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong. Sekadar informasi, Jens Raven sukses mencuri perhatian berkat penampilannya yang gemilang di ASEAN U-19 Boys Championship 2024. Dia menjadi salah satu aktor penting di balik keberhasilan Garuda Muda menyabat gelar juara usai melesakkan gol tunggal di babak pertama melawan Thailand. Raven menyelesaikan turnamen dengan torehan total 4 gol untuk timnas Indonesia U19. Dia hanya berselisih 1 angka dari pemain Australia Jake Najdowski yang menyandang predikat top scorer Piala AFF U19 2024 usai mengumpulkan 5 gol bagi negaranya sepanjang kompetisi. Dengan performa yang menjanjikan, sejumlah pihak pun mulai menerka masa depan Raven di timnas Indonesia. Dia nampak berpeluang diberi kesempatan debut bersama skuad senior menyusul penampilannya yang cukup tajam sepanjang gelaran ASEAN U-19 Boys Championship. Menanggapi hal tersebut, sang pemain menegaskan dirinya UNTK saat ini lebih ingin fokus menatap ajang lain bersama skuad kelompok umur. Pasalnya Garuda Muda sudah dijadwalkan melakoni agenda penting, yakni kualifikasi Piala Asia U20 2025, September mendatang. Seperti saya bilang sebelumnya, saya ingin berjalan selangkah demi selangkah. Saya sangat senang karena saya merasa sudah ada di posisi yang tepat saat ini, dengan tim U19 dan U20, ucap Raven saat ditanyai awak media terkait harapan dan prospek bergabungnya dia ke timnas Indonesia senior. Saya pikir kami masih punya beberapa target yang ingin dicapai bersama tim U20, jadi saya ingin fokus pada apa yang ada di sini, tambahnya. Terlepas dari perasaan itu, Jens Raven tetap menyiratkan dia enggan melewatkan kesempatan apabila mendapat tawaran bergabung dengan timnas senior Indonesia. Malahan, pemain berusia 18 tahun mengaku bakal merasa terhormat apabila dipanggil ke skuad racikan Sintayong. Jika saya mendapat kesempatan untuk tampil di tim senior atau U23, itu akan jadi kehormatan yang luar biasa, ujar Jens Raven kepada awak media. Namun, untuk sekarang fokus saya masih terletak pada turnamen U19 dan U20. Tapi tentu saja, ketika saya mendapat kesempatan ke skuad senior, itu akan jadi suatu kehormatan, katanya lagi. Selaras dengan pernyataan Raven, pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri juga menilai lebih baik bagi para pemain muda menyelesaikan perkembangan di kelompok umur, alih-alih buru-buru loncat ke level senior. Walau begitu, dia juga menilai tak menutup kemungkinan ada kasus-kasus spesial di mana para wonderkid bisa dipanggil untuk menjadi bagian dari skuad senior, berkat kemampuannya yang impresif. Arahan Ketua Umum PSSI sangat jelas, antara pelatih tim nasional, harus bekerja bareng, bekerja kompak, tutur Indra Syafri kepada awak media. Tetapi kalau saya tahun 2013, saya sudah bilang statement ini juga. Ya mungkin melihat di Eropa kemarin, ada pemain yang usia 12-17 tahun sudah bermain. Kalau saya prinsipnya, karena kita kan baru berkembang ya, pemain-pemain kita, saya menilai lebih baik buah itu matang di pohonnya. Jadi dia berprogres. Akan tetapi, kalau seandainya ada pemain yang istimewa, kan tim nasional itu kan cuma satu yakni senior, saya dan Coach Nova akan menyiapkan generasi, mungkin nanti ada di antara mereka yang ingin dicoba di senior, ya bagus. Tapi sampai saat ini belum ada komunikasi tentang itu. Tapi pasti nanti, kalau ia akan dikomunikasikan ke saya, pungkas pelatih timnas Indonesia U19. Berita selanjutnya, Erick Thohir ungkap kabar terkini Marten Paes bela timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjawab pertanyaan seputar Marten Paes yang belum kunjung menjaga gawang timnas Indonesia. Paes yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia pada tanggal 30 April belum juga bisa memperkuat skuad Garuda.
Ada permasalahan yang mengganjal dan harus diselesaikan di Pengadilan Arbitrase Olahraga Court of Arbitration for Sport (CAS) agar kiper FC Dallas itu bisa membela timnas Indonesia. Mendapat pertanyaan soal PAES seusai kemenangan timnas Indonesia di ajang Piala AFF U19 2024, Erik pun menjelaskan proses yang tengah dijalani pemain kelahiran Belanda tersebut. "Maarten PAES ya kita tunggu CAS kan prosesnya di CAS. Ada sidang, ya kita tunggu," ucap Erik. "Saya bukan hakimnya, saya bukan lawyernya, saya juga enggak wakilin FIFA, ya kita tunggu proses pembicaraan FIFA dengan tim lawyer yang nanti mungkin ada di CAS. Ada sidangnya," katanya memperjelas. PSSI sebelumnya memastikan bakal berupaya memastikan PAES bisa menjadi pemain timnas Indonesia. Saat ini FIFA masih menolak perpindahan asosiasi PAES dari Belanda KNVB ke Indonesia PSSI, karena sang pemain pernah membela timnas Belanda U21 saat berusia 22 tahun. Sementara timnas Indonesia akan menjalani pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 fase ketiga yang akan dimulai pada September tahun 2024. Tim Merah Putih akan menghadapi Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Timnas Indonesia setidaknya harus menduduki posisi keempat agar bisa memiliki kans melangkah ke Piala Dunia yang akan diselenggarakan 2 tahun lagi.